Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan teknologi informasi. Salah satunya yaitu teknologi satelit Republik Indonesia. Anggota kami ada 3 orang. Yang pertama saya adalah Sandy Maula Marullah, selanjutnya Bais Nuraini, dan Hilda Oktaviani. Berikut merupakan sebuah kutipan dari Steve Jobs yang menginspirasi kami membahas materi ini. Teknologi bukanlah apa-apa, hal yang penting adalah kamu memiliki keyakinan terhadap orang lain, di mana mereka pada dasarnya baik dan pintar. Dan jika kamu memberikan mereka peralatan, mereka akan melakukan hal yang menakjubkan dengan alat-alat itu. Yang pertama akan kami bahas yaitu perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Perkembangan zaman yang sangat pesat saat ini mendorong keinginan manusia untuk melakukan kegiatan dan pekerjaan dalam segala aspek kehidupan dengan lancar dan tepat waktu. Salah satu perkembangan teknologi saat ini yaitu teknologi satelit. Satelit dapat berupa pesawat yang berada di luar angkasa dengan memiliki orbit sendiri serta dilengkapi dengan peralatan penerima dan pemancar gelombang mikro yang dapat menerima sinyal dari satu tempat ke tempat lain di bumi. Satelit terbagi menjadi 2 macam, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam merupakan benda luar angkasa yang mengelilingi planet, sebagai contohnya yaitu bulan, yang merupakan satelit dari bumi. Sedangkan satelit buatan, yaitu satelit yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu, seperti satelit Palapa, satelit Landsat, satelit Satria, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilda. Perkenalkan, nama saya Hilda Oktaviani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai satelit Indonesia Raya atau Satria. Sebelum menjelaskan Satria, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi satelit. Satelit buatan merupakan satelit yang diluncurkan keluar angkasa dengan kecepatan 25.000 mph atau 40.000 km per jam. Satelit buatan digunakan untuk mengirimkan berbagai macam satelit buatan yang sudah diluncurkan seperti satelit astronomi, satelit komunikasi, satelit navigasi, satelit tenaga surya, satelit cuaca, serta satelit miniatur. Satelit berfungsi untuk mengirimkan informasi dari satu titik bumi ke satu atau lebih titik lainnya. Satelit berfungsi sebagai repeater frekuensi radio. Satelit menerima sinyal frekuensi radio yang di-uplink dari piringan satelit di bumi yang dikenal sebagai stasiun atau antena. Selanjutnya, sinyal tersebut dikuatkan, diubah frekuensinya, dan dikirimkan kembali pada frekuensi downlink ke satu atau lebih stasiun bumi. Satelit memiliki peran dalam merancang, mengembangkan, dan memperluas suatu jaringan. Bambang Dwi Anggoro, pelaksana tugas Direktur Layanan Aplikasi Informatika Kominfo, menyatakan bahwa masih adanya 24.000 desa yang belum tersentuh akses layanan internet, merupakan tantangan tersendiri dalam implementasi Smart City di Indonesia. Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa dalam rangka pemerataan layanan tersebut, pemerintah telah berupaya dengan rencana menggunakan satelit sendiri dengan nama proyek Satelit Satria 19. Satelit Republik Indonesia atau Satelit Satria. Mulai dibangun sejak akhir 2019
dengan rencana peluncuran pada akhir tahun 2022. Satelit yang dibangun oleh PT Satelit Nusantara 3 tersebut diperkirakan memakan biaya hingga 6,4 triliun rupiah. Satelit Satria dirancang untuk meningkatkan pemerataan akses jaringan komunikasi dan internet broadband di seluruh Indonesia dengan kapasitas 150 GB per detik. Kementerian Kominfo dan Informatika mengatakan satelit multifungsi Satria atau Satelit Indonesia Raya akan beroperasi pada kuartal 3 2023. Alasan dibutuhkannya satelit multifungsi Satria yang punya spesifikasi High Throughput Satellite atau HTS untuk Indonesia pada 2024 sampai 2025 mendatang. Harga internet berkecepatan 1 Mbps per bulan masih lebih mahal ketimbang yang dibayar aktif. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi yang lebih terjangkau tetapi berkualitas. Satelit Satria menggunakan skema pembiayaan kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dengan masa konsensi selama 15 tahun, yakni selama satelit beroperasi. Perkenalkan, nama saya Eisner Aini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu bagian ketiga, hubungan satelit dengan perkembangan teknologi informasi. Pada zaman dulu, Anda mungkin masih mengandalkan koran, majalah, radio, dan televisi untuk mengetahui informasi terkini. Kini, seolah semua bisa berada dalam genggaman Anda melalui teknologi internet dan smartphone. Pengembangan teknologi telekomunikasi di masa depan tidak saja membutuhkan dukungan infrastruktur digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan untuk pengembangan teknologi telekomunikasi akan membutuhkan dukungan dan kolaborasi ekosistem. Walaupun begitu, internet yang mengandalkan BTS atau Base Transceiver Station atau pemancar permukaan tanah tidak selalu dapat menjangkau seluruh daerah. Beragam teknologi baru pun mulai dikembangkan. Salah satunya adalah memperbarui teknologi modern internet satelit yang ada. Ada beberapa alasan mengapa jaringan satelit dapat diandalkan sebagai alternatif komunikasi di masa depan. Mengapa jaringan satelit menjadi alternatif komunikasi di masa depan? Kemampuan komunikasi lebih jernih, peranti canggih dalam mendukung misi luar angkasa, teknologi yang ramah lingkungan, solusi bantuan di tengah bencana. Yang pertama, kemampuan komunikasi lebih jernih. Telepon berbasis BTS di permukaan tanah menawarkan kemudahan dalam berkomunikasi, namun tidak jarang menjadi tidak maksimal ketika berada di sebuah tempat terpencil. Akibatnya, komunikasi menjadi terhalang, terutama saat melakukan komunikasi berbasis suara ataupun video. Suara dan gambar video menjadi tidak jernih atau bahkan tidak bisa sama sekali karena sinyal tidak stabil. Menggunakan modern internet satelit menjadi alternatif untuk menghindari kendala tersebut karena dipancarkan melalui BTS yang berada di luar angkasa. Jaringan internet satelit dapat menjangkau seluruh daerah. Selanjutnya, peranti canggih dalam mendukung misi luar angkasa. Di abad ini, banyak negara besar berlomba-lomba dalam misi luar angkasa. Sebut saja Amerika Serikat, Rusia, China, Kanada, Jepang, dan terakhir ada India. Misi luar angkasa haruslah dipersiapkan secara matang oleh astronot, teknisi, bahkan para pejabat di sebuah negara, mengingat risiko dan biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Untuk itu, teknologi satelit berperan penting dalam misi luar angkasa, mulai dari membawa astronot keluar angkasa, mengirim logistik, serta peralatan yang dibutuhkan. Tak kalah penting lagi adalah komunikasi bagi para astronot di kru pesawat luar angkasa. Kecepatan akses dan kestabilan jaringan sangatlah. Yang selanjutnya ada teknologi yang ramah lingkungan. Isu lingkungan yang semakin merebak membuat banyak perusahaan besar mulai memutar otak menciptakan produk yang ramah lingkungan, termasuk perusahaan elektronik.
Jika Anda menggunakan telepon seluler, mungkin baterai harus beberapa kali diisi ulang menggunakan aliran listrik. Coba Anda hitung, berapa pula daya listrik yang dikeluarkan. Tetapi jika Anda menggunakan telepon satelit, Anda bisa menghemat listrik untuk mengisi ulang baterainya. Selain tahan lama, baterai telepon satelit juga dilengkapi peranti tenaga surya. Jadi, di saat Anda berada di sebuah tempat yang tidak memiliki akses listrik, Anda bisa mengisi ulang dengan memanfaatkan sinar matahari. Yang selanjutnya, solusi bantuan di tengah bencana. Bencana alam dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa adanya peringatan terlebih dahulu. Beruntung saat ini teknologi terus berkembang dan beberapa langkah preventif bisa dilakukan. Tidak hanya itu, teknologi juga berperan dalam upaya penanganan bencana yang lebih singkat dan praktis. Dengan adanya teknologi, mitigasi bencana pun menjadi lebih terorganisir. Salah satu teknologi temuan manusia itu berupa komunikasi via satelit. Komunikasi melalui jalur satelit yang ada di luar angkasa tidak akan terdampak oleh terjadinya bencana. Dengan demikian, walau terjadi bencana, komunikasi masih bisa tetap berjalan. Baik, terima kasih. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, serta ada beberapa materi yang kurang relevan. Kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.